Kabupaten Kudus merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya 50 km di timur kota Semarang yang dikenal sebagai penghasil rokok kretek terbesar di Jawa Tengah. Walaupun di sini tidak dijumpai hamparan ladang tembakau di kota kecil ini. Kota Kudus sangat strategis letaknya karena merupakan daerah perlalu lintasan yang menghubungkan daerah-daerah sekitarnya, baik daerah timur seperti daerah Pati, Juwono, Rembang, Lasem, dan Blora, maupun daerah-daerah sebelah barat seperti Demak, Jepara, sampai ibu kota Provinsi Semarang. Kota Kudus bukan hanya sebagai penghasil rokok kretek, namun Kudus juga terkenal dengan kulinernya, yakni jenang Kudus, soto Kudus, dan intip, yang semuanya itu adalah hasil asli produk kuliner yang menjadi ciri khas Kudus. Di samping itu, Kudus juga mendapatkan julukan sebagai kota santri karena di kota ini kental dengan suasana Islam. Pada abad pertengahan, kota ini menjadi salah satu pusat perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. Faktanya, makam dan peninggalan Wali Songo, yakni Sunan Kudus dan Sunan Muria, berada di kota ini, sehingga menjadikan Kudus sebagai salah satu kota tujuan wisata religi. Salah satu ikon peninggalan sejarah Islam di kota Kudus yang populer adalah Masjid Menara Kudus yang berada di Desa Kauman, yang sekaligus menjadi lokasi ziarah makam Sunan Kudus. Masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus sejak tahun 1549 Masehi ini memiliki menara yang menyerupai bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan corak Islam, Hindu, dan Buddha sebagai bukti akulturasi dalam proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Kota Kudus disebut juga kota suci. Konon nama ini diberikan oleh seorang tokoh yang bernama Ja'far Shodiq atau dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Sebagai daerah tujuan wisata, Masjid Menara Kudus adalah salah satu objek wisata yang selalu ramai dikunjungi masyarakat, baik domestik maupun lokal, di mana Masjid Menara merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari para Wali Songo yang merupakan asimilasi dari dua kebudayaan, yaitu Hindu dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini saya sama Allah diberi kesempatan untuk ziarah ke makam Sunan Kudus dan ziarah juga ke Masjid Menara Kudus. Dan pada saat ini saya akan menelusuri lebih jauh dan lebih dalam tentang keberadaan Masjid Menara Kudus, serta nanti segmen berikutnya saya juga ingin menelusuri lebih dalam lagi tentang makam Sunan Kudus dan keberadaan makam-makam yang ada di sekitar makam Sunan Kudus. Makanya itu teman-teman jangan berjalan dulu, tetap ikuti saya sampai perjalanan penelusuran ini sampai habis. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti ini tampak Masjid Menara Kudus kalau kita lihat dari bagian depan. Berdirinya Masjid Menara Kudus tidak lepas dari peran Sunan Kudus sebagai pendiri dan pemrakarsanya. Sebagaimana para wali songo yang lainnya, Sunan Kudus memiliki cara yang amat bijaksana dalam dakwahnya. Di antaranya, beliau mampu melakukan adaptasi dan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya mapan dengan mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Pencampuran budaya Hindu dan Buddha dalam dakwah yang dilakukan Sunan Kudus salah satunya dapat kita lihat pada Masjid Menara Kudus ini. Masjid ini didirikan pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Hal ini dapat diketahui dari inskripsi atau prasasti pada batu yang lebarnya 30 cm dan panjang 46 cm yang terletak pada mihrab masjid yang ditulis dalam bahasa Arab. Begitu kita masuki serambi masjid, di situ ada sebuah gapura yang oleh penduduk sekitar dinamakan Gapura Kembar. Karena jumlah gapura di Masjid Menara Kudus ini jumlahnya ada 2 buah, yaitu di serambi dan di dalam masjid, di mana gapura ini memiliki bentuk dan ukiran yang sama. Konon menurut cerita, gapura ini tidak dibangun di Kudus, melainkan diambil langsung oleh Sunan Kudus dari kerajaan Majapahit hanya dengan menggunakan sapu tangan atau orang Jawa menyebutnya dengan kacu. Dan memang benar adanya bahwa bentuk dan arsitek gapura ini memang sangat mirip dengan candi atau gapura pada zaman kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Masjid Menara Kudus ini memiliki 5 buah pintu sebelah kanan dan 5 buah pintu sebelah kiri. Jendelanya semua ada 4 buah. Pintu besar terdiri dari 5 buah dan tiang besar di dalam masjid yang berasal dari kayu jati ada 8 buah. Di dalam ruang khotbah itu terdapat 2 buah tombak dan 2 buah bendera, di mana kedua buah tombak tersebut adalah peninggalan Sunan Kudus. Khatib ini digunakan pada saat ibadah sholat Jumat ataupun saat sholat Idul Adha maupun Idul Fitri yang digunakan khatib untuk membaca khutbah. Di atas mihrab masjid kita melihat sebuah batu prasasti
yang didatangkan langsung dari Yerusalem atau Palestina. Dan batu prasasti ini memiliki sejarah yang panjang, di mana suatu ketika Sunan Kudus berada di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Wabah penyakit tiba-tiba merajalela di tanah suci itu. Segala upaya pencegahan telah dilakukan, namun tidak ada hasilnya. Akhirnya penguasa Mekah meminta Sunan Kudus turun tangan mencegah wabah penyakit yang kian hari makin mengganas. Singkat cerita, Sunan Kudus berhasil menghentikan merebaknya penyakit kudis itu. Penguasa Mekah kemudian bermaksud memberi hadiah, namun beliau menolak. Beliau hanya meminta jika berada di Palestina agar diizinkan mengambil sebuah batu dari Baitul Maqdis. Akhirnya penguasa Mekah pun mengizinkan. Ketika pulang ke Jawa, Sunan Kudus membawa batu itu dan dijadikan batu pertama dalam pembangunan masjid yang diberi nama Masjid Al-Aqsa. Berdasarkan batu prasasti itu, akhirnya diketahui bahwa Masjid Menara Kudus ini didirikan pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Karena tulisan Arab dalam prasasti tersebut tertulis dalam bahasa Arab dan sudah tidak terlalu jelas, akhirnya saya menuju ke Museum Sunan Kudus. Akhirnya terlihat di situ bahwa batu prasasti ditafsirkan untuk yang lebih jelas dalam bentuk tulisan Arab dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang akhirnya diketahui itu menjadi Condro Sengkolo atau dasar tahun pendirian Masjid Al-Aqsa ataupun disebut Masjid Menara Kudus. Itulah sekelumit cerita yang ada di Masjid Menara Kudus, dan untuk selanjutnya kita akan menuju ke makam Sunan Kudus. Begitu kita ingin masuk area makam Sunan Kudus, pertama kita melewati gapura yang dinamakan Gapura Aryo Penangsang, di mana gapura ini dinamakan demikian karena Aryo Penangsang merupakan murid kesayangan Sunan Kudus. Dan Aryo Penangsang sendiri merupakan cucu dari Raden Fatah atau Sultan Kerajaan Demak pertama. Aryo Penangsang sendiri wafat setelah terjadi intrik dan perang saudara karena perebutan kekuasaan Kerajaan Demak, sehingga
untuk mengenang jasad beliau, gapura ini dinamakan Gapura Arya Penangsang. Setiap hari para peziarah yang datang ke makam ini bisa mencapai ribuan orang. Pengunjung biasanya berasal dari berbagai penjuru. Jumlah ini akan terus bertambah jika musim liburan sekolah maupun liburan kerja tiba. Setelah kita melewati gapura yang kedua, di sini adalah kompleks yang dinamakan Kompleks Tajuk. Di situ ada sebuah joglo yang biasanya digunakan untuk istirahat para peziarah. Di samping joglo Tajud ada sebuah tempat persucian atau kolam di mana air tersebut diperoleh dari sumur Bandung. Namun saat ini kolam tersebut tidak difungsikan atau tidak dialiri air karena saat ini sedang musim pandemi COVID-19. Inilah wujud dari sumur Bandung yang konon ceritanya pada saat itu saat Syekh Jangkung berguru pada Sunan Kudus, Syekh Jangkung disuruh mengambil air dari sumur Bandung ini dengan menggunakan keranjang. Di joglo Tajuk sendiri, di situ tersimpan pusaka Sunan Kudus, yaitu sebuah keris yang dinamakan Kiai Ciptoko, di mana keris itu setiap bulan Muharram oleh Yayasan Masjid Menara Kudus dilakukan penjamasan. Setelah kita masuk di gapura yang ketiga, kita menemui kompleks pemakaman, dan salah satu makam yang terkenal di kompleks pemakaman ini adalah makam Pangeran Poncowati, di mana Pangeran Poncowati ini adalah menantu dari Kanjeng Sunan Kudus. Di samping sebagai menantu Sunan Kudus, Pangeran Poncowati ini merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Kemudian kita masuk melalui gapura keempat. Di sini terlihat kompleks pemakaman di mana
makam-makam yang ada di kompleks ini merupakan putra dan putri serta keturunan dari Kanjeng Sunan Kudus, dan salah satunya adalah makam Pangeran Projo Binabar. Pangeran Projo Binabar ini merupakan istri dari Pangeran Poncowati. Di samping Pangeran Projo Binabar, di kompleks pemakaman ini ada beberapa makam lainnya, dan di situ adalah putra dan keturunan dari Sunan Kudus. Kompleks pemakaman ini letaknya persis di belakang mihrab Masjid Menara Kudus. Setelah itu kita mencoba untuk memasuki gapura yang kelima, dan di sini juga ada kompleks pemakaman, dan salah satunya adalah makam dari Kiai Asnawi Sepuh. Kiai Asnawi Sepuh ini merupakan kakek dari Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, atau yang lebih kita kenal dengan Gus Bahak, yang akhir-akhir ini beliau merupakan seorang alim alamah yang jadi panutan umat Islam di seluruh Indonesia. Di sebelah kompleks makam Kiai Haji Asnawi Sepuh terdapat makam ahli falak, yaitu makam Kiai Haji Turoikan, di mana beliau semasa masih hidup merupakan ahli falak, yaitu ahli untuk menentukan jatuhnya satu Ramadan, menentukan satu Syawal, dan menentukan hari raya Idul Adha. Dan ini adalah makam Kiai Soleh, yang tak lain adalah putra dari Kiai Asnawi Sepuh. Setelah itu kita masuk ke ruang utama, yaitu di makam Kanjeng Sunan Kudus. Di sebelah kiri pintu masuk makam ada sebuah makam, yaitu istri Kanjeng Sunan Kudus.
Kemudian di sebelahnya lagi juga ada beberapa makam adipati pada zaman Sunan Kudus menyebarkan agama Islam di wilayah ini. Ini adalah pintu masuk dari makam Sunan Kudus. Selain makam Sunan Kudus sendiri, di kompleks utama makam ini terdapat beberapa makam lainnya, yakni makam para adipati atau para penguasa yang selama hidupnya menguasai daerah Kudus dan Jawa Tengah. Di bangunan makam Sunan Kudus itu terdapat kelambu atau kain luwur, di mana setiap tanggal 1 Muharram kain luwur atau kelambu yang menutupi makam Sunan Kudus ini dibuka. Bersamaan itu juga dibagikan nasi jangkrik maupun nasi uyah asem di area makam dan diperebutkan warga saat ritual buka lur. Kemudian pada hari tersebut biasanya dilakukan penyembelihan kerbau dan kambing, bukannya sapi, karena sejak dahulu sebagai bentuk toleransi terhadap umat Hindu, di mana ada larangan untuk menyembelih sapi. Inilah sedikit cerita dari keberadaan makam Kanjeng Sunan Kudus dan beberapa makam lainnya yang ada di kompleks makam Sunan Kudus. Terima kasih telah menonton video ini sampai berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.